nama saya Brigita Cecilia Pandapasaribu dengan NIM 22011142006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah dalam event organizer. Yang pertama adalah istilah event organizer. Event organizer atau penyelenggara acara adalah istilah dari penyedia jasa profesional untuk menyelenggarakan sebuah acara. Tugas dari I.O. adalah membantu kliennya untuk dapat merealisasikan suatu acara sesuai keinginan. Dengan mempercayakan penyelenggaraan event pada jasa dari pihak yang dianggap pro di bidangnya, klien dapat berekspektasi akan terpenuhinya segala kebutuhan operasional, mulai dari persiapan hingga terrealisasikannya event. Yang kedua adalah istilah event planner. Event planner adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, tahap konseptual, hingga meliputi segala macam perencanaan dan kesiapan kelangsungan event. Event planner ini juga seringkali menjadi bagian dari kapabilitas event organizer. Yang ketiga adalah liaison officer atau LO. Dalam sebuah event, terutama konser, keterlibatan bintang tamu atau artis sebagai pengisi acara event tersebut jelas menjadi bagian penting tersendiri. Perlu diketahui, sebagaimana layaknya artis, itu juga manusia seperti biasanya. Ada beberapa kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi, namun dalam event tersebut mereka pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Yang keempat adalah istilah media partner. Media partner adalah salah satu kunci kesuksesan dalam promosi event. Media memegang peranan vital dalam penyampaian informasi ke masyarakat luas tentang event yang akan diselenggarakan. Media partner sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti media cetak, elektronik, dan yang sekarang sedang berkembang adalah media online yang menggunakan internet sebagai tempat melakukan promosi. Yang kelima ada istilah press conference. Press conference ini adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk memberi pengumuman, penjelasan, mempertahankan atau mempromosikan suatu kebijaksanaan dengan tujuan untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik terhadap maksud pihak pemrakarsa acara. Sebelum menyelenggarakan sebuah event yang berskala cukup besar, perlu dilakukan press conference dengan mengundang berbagai media utama dan pendukung sebagai awal dimulainya kerjasama promosi antara I.O. dan media. Terkadang, dalam beberapa press conference juga mendatangkan artis yang terlibat di dalamnya untuk dapat dijadikan bahan pemberitaan. Yang keenam adalah istilah media promosi. Berbeda dengan media partner, media promosi adalah materi-materi yang digunakan untuk mempromosikan sebuah event. Materi tersebut biasanya berupa poster, flyer, baliho, spanduk, dan merchandise. Media promosi seperti iklan majalah, TV, radio biasanya dibuat oleh event organizer atau promotor untuk nantinya akan dipublikasikan melalui media partner. Yang ketujuh ada istilah stage. Stage atau panggung merupakan spot yang menjadi pusat perhatian dari berlangsungnya sebuah acara atau konser. Stage juga menjadi lokasi di mana konten acara utama biasanya dijalankan. Yang kedelapan adalah istilah backdrop. Backdrop merupakan latar belakang panggung yang berisikan informasi berupa ilustrasi dengan teks nama event atau bahkan video jika backdrop didukung menggunakan layar LED atau LCD sebagai fasilitasnya. Yang kesembilan ada istilah rundown. Biasanya dikenal dengan istilah susunan acara yang berisikan konten-konten acara di atas panggung waktu berlangsungnya. Dalam penyusunan rundown, tidak bisa sembarangan ketika menyusun jadwal tampil karena suatu konten membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek, juga pihak lain yang dilibatkan. Yang ke-10 ada istilah person in charge. Sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang ditunjuk bertanggung jawab secara spesifik atas hal-hal tertentu dalam event. Yang ke-11 ada istilah briefing. Sebuah meeting kecil atau pengarahan singkat kepada seluruh staf dan panitia yang akan bertugas agar lebih jelas dengan job desk masing-masing. Yang ke-12 ada istilah manajemen by objective. Manajemen by objective adalah suatu sistem manajerial yang komprehensif memadukan banyak aktivitas manajerial penting secara sistematis. Dengan sadar diarahkan demi mencapai tujuan organisasi dan individual secara efektif juga efisien. Yang ke-13 ada istilah gig. Gig merupakan istilah lain dari pertunjukan musik.
sebuah pertunjukan yang menampilkan permainan musik oleh musisinya secara live. Yang ke-14 ada istilah early bird ticket. Tiket yang dijual atau dirilis pada periode tertentu sebelum hari H, bisa seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan sebelum hari H. Early bird ticket bisa disebut juga dengan pre-order tickets. Sistem ini biasanya digunakan oleh para penggagas event dalam menarik calon pengunjung supaya mau membeli tiket event ini lebih awal karena harganya yang relatif lebih murah bila dibandingkan harga tiket di tiket boxnya kemudian. Yang ke-15 ada istilah Front of Hope atau FOH. Terkadang sebagian orang mengistilahkan FOH sebagai ruang atau tenda operator tempat pengoperasian sound system, lighting, multimedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan panggung utama. FOH sendiri adalah tempat mulai dari depan pintu masuk di mana para pengunjung bisa membeli tiket atau memasuki gate sampai dengan pembatas paling depan sebelum penonton atau pengunjung bisa menikmati pertunjukan. Yang ke-16 ada istilah show director. Show director adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas sajian acara secara menyeluruh, baik dari segi artistik maupun kenyamanan penontonnya. Biasanya, show director akan memiliki tim yang terdiri dari art director, stage manager, sound engineer, lighting man, security, dan runner. Yang ke-17 ada istilah stage manager. Stage manager adalah orang yang bertanggung jawab penuh dengan segala yang terjadi di panggung. Stage manager juga memiliki wewenang penuh dalam mengatur alur konten panggung dan mengatur segala keperluan di panggung, mulai dari lighting, mic, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah runner. Runner merupakan sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas menjadi penghubung antara show director dengan pihak-pihak lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.